Oke. Sudah Bu Yusi? Sudah, Bu. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam, Bu Riza. Gimana kabarnya? Baik, Bu Riza. Tapi ya gitu, ada sedikit kesedihan yang saya alami, Bu Riza. Kenapa Bu Yusi? Barangkali mau bercerita dengan saya. Iya, Bu Riza. Jadi ada satu hal yang ingin saya ceritakan ke Bu Riza, yaitu saya itu kan pengajar agama ya Bu Riza di kelas 10 yang mana anak-anaknya itu sekarang naik ke kelas 11. Tapi ternyata ketika saya kemarin memantau bacaan anak-anak di semester 2 terakhir itu masih ada beberapa anak yang bacaannya itu belum lancar, alias mereka itu walaupun sudah SMK tapi masih ada yang bacaan ikroknya itu belum lancar Bu Riza, seperti itu. Dan itu makanya membuat saya sedih. Oh, itu udah. Jadi anak-anak banyak yang belum lancar gitu ya Bu. Jadi dalam satu kelas itu berapa Ibu kira-kira? Kalau persentasenya Maksudnya sih, jumlah ya presentasi. kalau persentase di satu kelas sekitar ada 10% Bu Riza yang masih bacaannya itu ikro Bu Riza dan belum bisa masuk ke Al-Quran. Dalam satu kelas tuh ya rata-rata 10% Bu Riza. Jadi waktu jenengan ngecek kemampuan anak-anak itu ada metode khusus nggak? Atau ada sesuatu yang jenengan pakai gitu? Atau memang bagaimana tesnya? Iya, jadi saya sih setiap berusaha kalau setiap pelajaran saya ya karena memang pelajaran agama itu kan pasti menyediakan sedikit waktu untuk sama-sama membaca ayat Al-Quran pilihan. Nah, terus biasanya memang saya setiap apa namanya sekitar setiap 1 bulan sekali atau ketika di akhir pembelajaran saya, maksudnya di akhir CP saya itu biasanya saya itu menyediakan waktu untuk mengetes bacaan anak-anak gitu. Dan memang saya juga punya catatan anak-anak yang kemampuan bacanya itu masih low, medium, sama high gitu. Nah, apa namanya? Jadi biasanya sih kalau melihat dari waktu capaian pembelajaran ya, jadi memang sekitar kadang 1 bulan, kadang per 1 bulan, kadang per 1,5 bulan, itu memang saya cek ke kemajuan atau mungkin progres anak-anak gitu. Dan memang setiap anak yang dengan hasil progres misalnya yang catatannya low, high, medium, ya di situ memang saya kasih apa namanya catatan misalnya yang low saya suruh meningkat kehafalan atau mengikuti ekstra pendalaman Quran untuk yang mungkin dia mau nggak mau hafalan tapi maunya tartil eh, atau tilawah seperti itu. Nah, yang di low ini masih ada yang belum apa ya belum semuanya itu bisa lulus gitu loh Bu Riza gitu. Gitu, berarti jenengan sudah ada data anak-anak yang masih di rank low, middle, sama ada yang sudah high tadi ya Bu ya. Iya ada Bu. Nah, tapi anak-anak yang oh ya, tapi anak-anak yang ada di rank low dalam kemampuan baca Al-Quran ini apa juga mengalami kesulitan ketika membaca teks lainnya, Ibu? Kalau yang saya tahu selama pelajaran saya mengetes mereka tuh lancar sih Bu baca teks tulisan Indonesia gitu. Yang berbahasa Indonesia ya Bu ya. Tapi kalau yang teks bahasa Inggris atau apa saya tanya ke guru bahasa Inggris atau teks berbahasa Arab yang guru bahasa Arab, ya mereka ini yang low ternyata masih lemah di teks Arab maupun teks Inggris. Kalau yang Indonesia alhamdulillah mereka ini lancar.
Oh, seperti itu. Alhamdulillah ya, Ibu. Maksudnya berarti kan kesulitannya di membaca teks yang selain berbahasa Indonesia gitu ya. Betul. Tapi jenengan Bu Yusi sudah ada metode apa selama ini yang digunakan kalau misalnya untuk mengatasi anak-anak yang low tadi barangkali sudah pernah ada di kelas-kelas sebelumnya itu yang anak-anak kan pasti menemui aja kita itu setiap tahun pasti menemui anak-anak yang ranknya low gitu ya. Nah barangkali apa sih metode yang sudah pernah Bu Yusi terapkan untuk anak-anak tersebut? Iya, jadi kalau sampai detik ini metode yang sudah saya terapkan memang yang pertama itu bimbingan pribadi secara khusus ya Bu. Dalam arti ketika saya melihat di kelas, oh mereka kayak gini, saya menyediakan waktu pribadi mereka, bimbingan khusus di luar jam pelajaran untuk mereka intens mengaji bersama saya atau guru agama yang lain. Kalau misalnya saya sibuk, jadi saya memang kolaborasi dengan guru agama yang lain. Kebetulan di sekolah itu sudah ada 3 guru agama gitu, yang mana kita siap sedia untuk saling membantu gitu. Nah, terus yang kedua, saya juga sudah mengontak atau mungkin membicarakan masalah ini dengan guru ekstra pendalaman Quran agar ikut mengawasi maksudnya anak-anak yang saya kasih catatan lo bener-bener lo ini diberi bimbingan yang lebih dan ibaratnya apa ya kalau eh, mungkin agak sedikit harus memang lebih sabar membimbing mereka karena ya itu mereka daya tangkapnya ini agak lama gitu Bro. Jadi memang selain bimbingan khusus terus kolaborasi dengan teman sejawat yang sama-sama guru PAI, saya juga mengontak guru apa namanya ekstra. Itu sih upaya yang saya lakukan sampai dengan detik ini. Ya, sih. Sebenarnya sudah luar biasa, ada melakukan kolaborasi juga, ada jam tambahan juga yang mungkin di luar kesibukannya jangan sebagai guru sudah meluangkan waktu. Nah, dari metode yang Bu Yusi gunakan itu gimana responnya anak-anak atau gimana umpan baliknya anak-anak Yang yang saya mengikuti kelas tambahan? yang saya rasakan sih Bu, dari 10% anak yang masih low ini memang ada yang semangatnya itu benar-benar membara. Artinya mereka dia tuh memang benar-benar mau belajar walaupun memang progresnya itu agak lambat gitu ya ada. Tapi masih ada juga 5% ini yang menurut saya itu belum memberikan hasil yang signifikan yang saya mau gitu loh Bu. Tapi memang ada perubahan walaupun kelihatannya masih sedikit, tapi masih ada sekitar 5 sampai 6%-an lah dari mereka tuh yang belum menunjukkan progres. Menurut saya sih itu Bu Riza. Berarti kan anak-anak juga responnya bagus gitu ya, Bu Yusi dari metode-metode yang sudah diterapkan. Iya, makanya mereka Ini kadang Bu Yusi, barangkali ada, ya bagaimana? iya, makanya kadang mereka tuh kalau saya pas waktunya nggak ngajar, kelihatan mungkin di kantin atau mungkin kelihatan di halaman sekolah mereka tuh nanya, Bu, bisa nggak ngajari kita ngaji? Mereka tuh biasanya emang ada beberapa yang inisiatif untuk pergi ke saya atau mungkin pergi ke teman ke rekan sejawat lainnya yang sama-sama guru PAI. Saya melihatnya ada beberapa anak yang ibaratnya itu apa ya, biar tergerak untuk bergerak sendiri itu ada. Tuh. Iya, barangkali ada ini Bu Yusi, kayak ada faktor eksternal barangkali jenengan sudah tanya-tanya ke anak-anak atau dari lingkungan atau keadaan kondisi eksternalnya lah, mungkin sudah pernah Ibu Yusi telusuri yang mungkin mempengaruhi kemampuan anak-anak ini dalam membaca Quran gitu Bu Yusi. Apa yang sudah jenengan temui di sini? Iya, jadi eh, saya pernah bertanya ke anak-anak mengenai kamu tuh kok di rumah diwajibkan orang tua baca atau enggak, terus di rumah itu mewajibkan diri sendiri untuk menyempatkan baca walaupun satu ayat atau dua ayat enggak, ternyata
memang kebanyakan dari 10% anak yang belum bisa baca Quran ini hampir semuanya itu karena memang tidak ada motivasi dari orang tua ya Bu. Jadi orang tua tuh kayak tidak mewajibkan atau mungkin tidak menyuruh mereka untuk membaca Quran di rumah, entah itu secara pribadi ya, kamu ngaji sendiri atau ngaji ke TPQ atau mungkin ngaji bareng bapak sama ibu. Emang mereka ini yang 10% ini kayak dibiarkan orang tuanya aja gitu loh, entah ngaji atau enggak. Tapi mereka tuh bilang kalau sholat itu diwajibkan Bu, cuma kalau ngaji itu kayak nggak terlalu diprioritaskan gitu loh bagi orang tua mereka. Ya sholatnya aja gitu yang diprioritaskan. Gitu. Jadi memang sudah pernah menelusuri keadaan lingkungannya anak-anak berarti ya, jenengan. Iya. Menurut menurut Bu Yusi nih, apa mungkin ada peran orang tua itu memiliki pemahaman yang cukup tentang tata cara membaca Al-Quran atau bagaimana? Apa Bu Yusi tahu sesuatu tentang orang tuanya anak-anak ini? Kalau saya melihat sih ya Bu, dari 10% anak ini, itu memang ada orang kemampuan baca Quran orang tuanya itu ada yang memang masih rendah. Ada juga yang bisa membaca, tapi beliau ini sibuk bekerja. Makanya belum bisa 100% kayak memantau anak bacaan anaknya di rumah setiap hari gitu. Jadi saya lihat ada yang bacaan sudah bagus, tapi mungkin kurang waktu, kurang juga mungkin care dengan anaknya. Ada juga yang memang si orang tua ini baik ayah ataupun ibu juga belum lancar bacanya gitu Bu Riza. Iya, berarti kan dari 10% anak yang tadi ranknya low gitu ya dalam kemampuan membaca Al-Quran kan berarti Bu Yusi sudah tahu kondisi keluarganya, tahu kondisi anaknya, bagaimana motivasinya dalam dan semangatnya dalam mempelajari Quran gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, mungkin Bu Yusi sudah ada rencana atau sudah memikirkan strategi, mungkin strategi baru lah yang akan dicoba selanjutnya untuk anak-anak ini biar lebih semangat gitu ya dalam baca Quran. Jadi kemampuannya nanti bisa meningkat. Barangkali jenengan sudah punya strategi baru atau mau nyoba apa gitu dulu sih. Hmm, saya sempat sih Bu Riza memikirkan beberapa strategi ya. Apa namanya, yang menurut saya itu insya Allah bisa dilaksanakan. Tapi memang belum saya coba gitu. Jadi yang pertama sih saya memikirkan itu tutor sebaya itu Bu Riza. Jadi kan dalam satu kelas tuh ada yang bisa, ada yang uh, medium gitu, ada yang low. Jadi ketika mungkin di akhir pembelajaran yang mungkin setiap 1 bulan atau 1 bulan setengah itu yang dimana di situ saya biasanya ngetes progres bacaan anak-anak. Itu saya berpikir gimana melibatkan semua anak ini untuk terjun membantu temennya. Jadi yang anak-anak yang bisa ini membantu yang medium atau paling enggak membantu yang low. Itu udah jadi biar dalam satu kelas itu ada kayak eh, harmonisasi sama ikatan ikatan emosional yang lebih gitu. Jadi biar kita aware dan temennya mungkin juga nggak malu kayak gitu. Dan kita motivasi anak-anak dalam satu kelas untuk apa ya? Man alamal Qur'ana wa alamahu itu kan pasti siapa yang belajar dan siapa yang mengajarkan itu kan pasti dapat pahala walaupun cuma satu huruf. Jadi yang saya pikirkan itu yang pertama itu tutor sebaya dalam satu kelas. Lalu yang kedua eh, ini rencana saya sih Bu Riza karena memang tidak bisa lepas dari peran orang tua ya, walaupun peran orang tua ini bisa berpengaruh besar atau kecil terhadap anak. Saya ingin mengajak semua wali kelas yang notabene itu punya kedekatan relasi, baik itu relasi emosional ataupun sosial dengan wali murid untuk ibaratnya ibu membantu saya juga memantau jadi saya mungkin mengajak wali murid maaf wali kelas maksudnya
untuk mungkin di grup wali murid ibaratnya kayak kita menyapa wali murid terus kayak menanyakan bagaimana anak di rumah sholatnya atau mungkin bacaan Qur'annya, mungkin kalau memang ada yang ingin positif dari bacaan Qur'annya itu bisa dilaporkan ke wali kelas ini. Jadi mungkin saya akan mengajak wali kelas sebagai kaki tangan saya yang kedua untuk ibaratnya memotivasi orang tua lebih dan menyadarkan orang tua lebih bahwasanya selain sholat, baca Quran itu juga penting untuk anak-anak gitu. Jadi pertama tutor sebaya, lalu yang kedua itu mengajak wali murid. Terus yang ketiga yang saya yang saya rancang itu Bu Riza, yaitu mengajak semua guru untuk sama-sama memantau bacaan anak-anak. Dalam artian gini, memang kan tidak semua guru itu ada pelajaran yang berhubungan dengan ayat ya, walaupun Quran itu kan sumber semua ilmu, tapi saya punya program misalnya one day one ayat, jadi semua guru setiap masuk pelajaran itu kita itu kayak membaca satu ayat yang mana ayat itu kita jadi setiap guru yang masuk itu membaca satu ayat plus terjemahannya kepada anak-anak. Jadi bukan hanya baca ayat ketika ada pelajaran agama, tapi di setiap mapel ketika masuk itu kita kayak merefleksi, mengulang-ulang lagi ayat hari ini. Biasanya kan ada quotes of the day. Jadi ini tuh ada kayak ayat of the day gitu, yang mana setiap guru dari jam pertama sampai terakhir itu sadar dan ikut aplikasikan ini di dalam kelas-kelas mereka seperti itu. Yang saya pikirkan 3 itu sih Bu Riza. Luar biasa Bu Yusi, sebenarnya jenengan sudah punya strategi yang bagus nih yang bisa dicoba untuk meningkatkan kemampuan baca Qurannya anak-anak ya. Mungkin ada kebutuhan atau kebutuhan dukungan yang mungkin ada hambatan kira-kira atau dukungan seperti apa yang Bu Yusi butuhkan dalam melaksanakan strategi yang sudah Ibu punya tersebut, Ibu? Kalau hambatan untuk melaksanakan 3 strategi ini itu mungkin ya nanti yang kalau saya pandang sih insya Allah nggak ada hambatan ya Bu Riza. Cuma ya itu tadi bagaimana nanti kita akan memantau jalannya ini. Jadi maksud saya jadi kalau kita ngetes anak-anak setiap 1 atau 1,5 bulan sekali itu kan mungkin sudah rutin ya. Tapi kalau misalnya guru masuk kelas terus mengulang one day one ayat itu mungkin nanti akan saya butuh dukungan dari teman-teman sejawat guru agama khususnya untuk memantau setiap kelas yang misalnya kita lagi nggak ada jam nih, kita pantau kelas yang lain dan kita sama-sama bertiga ini berkolaborasi untuk memantau kelas apakah sudah terlaksana atau belum. Kalau mungkin belum terlaksana apa kendalanya, mungkin gurunya lupa atau mungkin gurunya ngejar materi makanya nggak sempet atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi saya sih merasa kalau hambatan mungkin insya Allah tidak ada, tapi yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari teman-teman sejawat khususnya MGMP PAI dalam satu sekolah. Ya, luar biasa sih. Berarti kan jenengan sudah punya strategi, punya rencana, kemudian sudah ada tadi tenggat waktunya setiap bulan ya untuk ngetes hafalan anak-anak dan juga dukungan yang Bu Yusi butuhkan. Ini sebenarnya Bu Yusi sudah mengklasifikasikan itu ya dia. Nah, dari strategi yang nanti akan dicoba itu barangkali Bu Yusi punya indikator kemajuannya anak-anak bagaimana? Apa sudah dipikirkan juga Ibu? Untuk indikator kemajuan anak-anak sih yang Maju. khususnya 10% itu ya Bu ya. Saya harap Ya. itu paling enggak mereka ketika nanti itu kan sekarang mereka sudah kelas 11 ya Bu ya.
Jadi kalau kemarin itu kan saya melihat catatan progres itu kan dalam 1 tahun. Jadi saya harapkan mereka ini ketika sebelum liburan semester akhir atau ketika bulan November, artinya belum sampai semester 1 selesai, saya berharap anak-anak yang 10% ini itu semuanya bisa naik ke level atasnya alias Iqra itu sudah lulus gitu, dan paling enggak mereka nanti bisa membaca Al-Quran kayak gitu. Jadi saya indikator kelulusan mereka yang sebelum ini saya harap yaitu tadi sebelum semester 1 ini selesai semua anak-anak itu bisa naik ke Al-Quran seperti itu, Riza. Iya, Yusi luar biasa. Jadi sudah punya indikator keberhasilan juga ya. Sebenarnya sudah Yusi ini sudah memetakan dan punya rencana yang matang ini untuk anak-anak yang kemampuannya kurang dalam membaca Al-Quran. Nah, Bu Yusi barangkali juga sudah punya ide ataupun apa namanya bagaimana cara meningkatkan motivasinya anak-anak dalam membaca Al-Quran ini untuk anak-anak yang entah itu 10 di ringnya low, middle atau high biar lebih semangat gitu dalam mendalami dan membaca Al-Quran. Barangkali ada strategi khusus yang jenengan siapkan untuk memotivasi anak-anak ini. Iya, saya sih berencana ya Bu Riza, berencana yang pertama itu memperbaiki metode pembelajaran saya. Maksudnya agama itu kan sebenarnya kan agama itu kan basic dari semua ilmu kalau bagi saya, dan agama itu kan kayak berpengaruh terhadap kinerja ruh dalam atau motivasi dalam anak itu kan sebenarnya berhubungan banyak dengan pelajaran agama. Nah, saya itu berencana gimana ya caranya itu biar anak-anak itu lebih punya motivasi lebih dan ibaratnya tuh nggak menunggu guru untuk belajar agama, artinya mereka sendiri tuh punya inisiatif sendiri pengen belajar lebih. Jadi saya itu rencana saya, guru saya yang saya rasa bisa saya terapkan itu saya ingin memperbaiki metode pembelajaran saya. Jadi kalau seandainya saya ketika di kelas itu saya ingin pembelajaran saya itu lebih holistik, artinya ketika saya itu mengangkat suatu kasus atau apa, di situ saya hubungkan atau saya sanggup pautkan motivasi yang berhubungan dengan keutamaan. Oh ini loh ternyata keajaiban Quran tuh di sini gitu, yang mana masih belum banyak kita tahu. Mungkin kita tahunya itu adalah ilmu itu murni dari barat atau mungkin ilmu Quran tuh ilmu sendiri, sedangkan ilmu alam atau ilmu dunia itu sendiri, padahal ternyata punya keterkaitan itu. Jadi saya rencana saya sih yaitu memperbaiki metode pembelajaran saya biar lebih holistik. Jadi apa yang saya terangkan ke anak-anak itu saya ingin memasukkan di dalamnya tuh, oh ini loh rahasia Qurannya tuh ini, rahasia Qurannya tuh ini. Jadi biar mereka lebih aware dan lebih semangat mempelajari Quran. Syukur-syukur ya mereka ini nanti nggak hanya bisa baca, semoga nanti mereka tuh bisa juga mendalami artian isi Quran, yang mana kalau kita hanya tahu secara teks itu kan ya biasa aja, tapi kalau kita tahu konteks itu kan lebih mengena ya Bu ya. Nah, dan mungkin itu bisa menjadi kita termotivasi mengikuti atau mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru setiap habis sholat duha atau mungkin setiap habis sholat fardu, karena kalau di sekolah kami itu kan selalu ada kajian islami terjadwal setiap habis sholat duha sama sholat fardu duhur gitu. Itu sih merancang desain pembelajaran yang saya pikirkan itu. Ya, luar biasa Bu Yusi berarti sudah punya uh, sudah punya rencana gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Yusi langkah pertama apa yang akan Bu Yusi ambil atau akan Bu Yusi lakukan apa namanya untuk melaksanakan tadi ya strategi-strategi kemudian apa namanya strategi ataupun metode yang tadi digunakan untuk membantu anak-anak belajar membaca Al-Quran Iya, yang saya setelah kita bincang-bincang ini.
saya pikirkan, Bu Riza, langkah pertama tuh saya ingin berdiskusi, menjelaskan tentang program saya ini atau inisiatif saya ini dengan sesama guru PAI di sekolah. Karena mau bagaimanapun kalau kita bergerak sendiri itu kan kurang kerasa hasilnya, dan mau tidak mau saya pasti butuh bantuan dari teman-teman MGMP ini, baik sebagai eksekutor maupun sebagai evaluator ya, ketika melihat ada guru-guru yang mungkin belum menjalankan Dewan Ayah atau mungkin anak-anak ini. Jadi langkah pertama mau tidak mau saya akan berdiskusi dan kolaborasi dengan pertama MGMP PAI di sekolah, dan yang kedua adalah wali kelas. Itu. Luar biasa Bu Yusi sudah memikirkan dengan matang ini sepertinya rencana untuk anak-anak ya. Bu Yusi, barangkali gimana cara kita biar bisa terus kolaborasi untuk memantau perkembangannya anak-anak dan membuat penyesuaian ini dalam kemampuannya membaca Al-Quran. Iya, jadi kalau evaluasi, menurut saya ya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengevaluasi bacaan anak-anak, sebisa mungkin setiap apa ya, ibaratnya 1 minggu sekali lah kita ngobrol-ngobrol dengan wali kelas dan guru PAI lainnya. Jadi kayak kita saling setiap minggu sekali ngobrol-ngobrol ringan nih, gimana progresnya anak-anak gitu. Jadi jangan sampai menunggu 1 bulan atau 2 bulan kok menurut saya, karena nanti itu kelamaan. Jadi setiap 1 minggu atau maksimal 2 minggu lah kita ajak ngobrol oleh kelas sama rekan sejawat itu di satu MGMP, penemuan apa ini, terus kita saling sharing di situ tentang keadaan yang terjadi. Jadi menurut saya untuk memantau yaitu evaluasi setiap 1 minggu atau 2 minggu, terserah mau sifatnya evaluasi formal atau non formal. Baik Bu Yusi, sebenarnya sudah luar biasa sekali ya. Bu Yusi sudah bisa mengidentifikasi kemampuan anak-anak di kelasnya jenengan, kemudian punya strategi atau metode yang baru yang akan jenengan terapkan sampai sudah punya tenggat waktunya. Ini semoga nanti bisa dijalankan dengan baik, bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah, dengan forum MGMP, seperti itu ya Bu Yusi, sehingga anak-anak yang tadi menurut pantauan jenengan ada di level low yang masih 10% ini bisa meningkat kemampuan baca Qurannya sesuai dengan target yang sudah Bu Yusi siapkan tadi, dengan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditulis dan dipantau. Seperti itu ya Bu Yusi. Iya Bu Risa, semoga kita semua, terutama saya, bisa terus konsisten untuk memperbaiki dan meningkatkan bacaan anak-anak. Ya, tetap semangat Bu Yusi. Jangan galau lagi. Iya Bu Risa, terima kasih. Terima kasih mau mendengarkan curhatan saya. Baik ya. Ya, jangan suka-sukan Bu Yusi untuk curhat hal lain terhadap saya. Siap Bu Riza. Baik ya Bu Yusi, ada lagi yang mau disampaikan Bu Yusi? Kayaknya nggak ada Bu Riza, sudah cukup sharing kita, dan alhamdulillah saya mendapat beberapa kayak masukan gitu atau pencerahan. Padahal masukannya dari jenengan aja. Baik, terima kasih Bu Yusi. Kita akhiri ya sesi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.